Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Fauzia dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NPM 20111000204. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penetrasi budaya. Penetrasi dalam konteks kebudayaan berarti masuknya unsur-unsur kebudayaan asing atau kebudayaan baru. Jika kebudayaan asing atau baru tersebut masuk ke suatu daerah, lalu dapat mengimbangi kebudayaan di daerah setempat yang sudah ada, maka masing-masing kebudayaan hampir tidak mengalami perubahan atau tidak saling mempengaruhi. Penetrasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu penetrasi damai atau penetration pacifik dan penetrasi secara paksa atau penetration violence. Penetrasi secara damai artinya masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai sehingga penerimaan kedua macam kebudayaan tidak akan memunculkan konflik, justru akan memperkaya khazanah budaya yang ada di masyarakat setempat. Penyebaran kebudayaan secara damai dapat menghasilkan akulturasi, asimilasi, dan sintetis. Akulturasi artinya bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya adalah bentuk bangunan Candi Borobudur yang menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Asimilasi artinya bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Dalam hal ini kebudayaan lama benar-benar hilang. Proses asimilasi ini berlangsung lama namun terus-menerus. Sintetis artinya bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang benar-benar berbeda dari kebudayaan asli. Yang kedua ada penetrasi paksa atau penetration violence. Penetrasi paksa yaitu proses masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara paksa dan sifatnya merusak karena disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan guncangan yang merusak keseimbangan masyarakat. Contohnya adalah masuknya budaya barat ke Indonesia seperti gaya rambut atau gaya berpakaian yang dapat merusak moral anak bangsa. Berikutnya ada cara pandang kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. Salah satu kebudayaan mereka pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. Yang kedua ada kebudayaan sebagai sudut pandang. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisah antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Sekian penjelasan tentang penetrasi budaya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.